Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Scorpio. Bagaimana perasaan zodiak Scorpio di bulan September 2021? Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys. Oke, saya ini buatnya sekitar jam 6 ya, menjelang jam 7. Jadi kalau banyak suara yang mengganggu selain suara saya, harap dimaklumi ya, seperti sekarang suara mesin air gitu kan. Iya, terus jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya ya. Terus kalau kalian ingin request tema, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih para subscriber, viewers yang sudah setia menonton acara ini, untuk like, share, komennya gitu kan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan kalian tahu, hari ini belum akhir Agustus, subscriber saya sudah 1980 ya. Untuk mencapai 2000 itu dari tanggal 8 1000 subscriber, belum akhir Agustus sudah mau 1000 lagi, jadi 2020 lagi tuh udah 2000 subscribe. Wow, luar biasa ya antusiasnya, walaupun penampilannya minimalis ya kan, peralatannya juga minimalis. Doain aja saya bisa terus membuat readingan ya yang bermanfaat untuk kalian. Ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacaan ini, jika tidak ya walaupun kalian Scorpio tapi kalian nggak boleh baper ya. Terus di sini yang ingin private reading, juga ingin terapi ya, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, atau mendapatkan sekedar info. Mohon maaf kalau kalian ingin free untuk private reading, rasanya ya saya kurang kurang apa ya. Bukan nggak mau, tapi kita ini kan pakai energi gitu loh, dan biasanya orang-orang yang bekerja menggunakan energi itu, eh, bukan berarti kita mau dibayar, enggak, lebih tajam, lebih bisa cepet. Misalkan terapi ataupun apa itu memang ada kayak ibarat mahar ya, tapi saya nggak bilang mahar, cuman biasanya kalau untuk terapi saya bisa lakukan, tapi kalau private reading ini agak menguras tenaga loh ya, bener-bener nggak cuma sekedar baca kartu aja. Semua orang bisa baca kartu, tapi memang ini ada intuisi, ada pengalaman-pengalaman, ada sedikit-sedikit hal yang dimasukkan dari Al-Quran gitu kan, walaupun saya bukan background pesantren ya kan. Jadi itu sangat menguras tenaga, melelahkan. Sedangkan sekarang akhir-akhir ini saya membuat readingan itu benar-benar sangat detail, dan walaupun belum nyampe 1 jam ya, tapi paling paling lama itu 56 menit, dan itu benar-benar luar biasa. Salut saya sama tarot reader yang lain yang bisa sampai 1,5 jam, sampai wow, itu udah, yang ada saya abis reading tuh tidur kali ya. Dan jujur aja, setiap hari saya nge-reading itu saya bawaannya pengen makan aja. Jadi benar-benar memang hargailah energi yang apa namanya, yang memang dikeluarkan gitu loh ya. Kalau misalkan kalian mau free, kan saya buat di YouTube ya, free untuk kalian gitu loh. Jadi mohon maaf ya, kalau untuk tarot, kalau terapi saya masih mau ya gitu. Cuman kalau untuk tarot ini benar-benar luar biasa ya. Saya pikir tadinya terapi itu benar-benar udah paling wow, tapi wow, ini tarot tuh benar-benar lebih dari terapi ya. Mungkin nanti saya akan adakan Jumat berkah kali ya. Jadi selain biasanya untuk anak yatim, mungkin akan ada free bacaan di setiap hari Jumat. Tapi nanti saya akan umumkan ya di postingan ya. Terus apalagi ya, fun reading hanya untuk senang-senang ya, kita belajar dari pengalaman hidup manusia. Begitu banyak persoalannya di dalam dunia ini. Kalau belum terjadi, jadi sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi, ya jadi sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah terjadi, ya mungkin bisa flashback sedikit untuk ngambil yang baik-baik, atau kalau misalkan ada yang kurang, bisa ternyata saya kurangnya di sini, bisa ditingkatkan. Kalau sedang terjadi, mungkin dapat motivasi, pencerahan, bisa lebih apa ya, mungkin bagus-bagus bisa menemukan jalan keluar ya gitu loh. Kalau nggak bisa, ya minimal ternyata memang bisa ambillah hal-hal positif ya. Oke, untuk Scorpio di bulan September, bagaimana perasaan dia terhadap zodiak Scorpio ya di bulan September 2021?
soulmate dan twin flame. Ya, ini agak-agak mirip bacaannya dari kemarin ya gitu loh. Soulmate, twin flame, kalian tuh soulmate dan twin flame ya. Untuk kalian Scorpio yang sudah menemukan atau berdealing dengan seseorang, kalian itu ada soulmate dan twin flame ya. Terus ya memang dia lagi kerja keras ya untuk mendapatkan pentacles ya. Dan ada inner child di mana trauma masa lalu yang belum tersembuhkan gitu loh. Karena kenapa dia harus kerja keras, karena memang ada seseorang yang hadir menawarkan bantuan sebelumnya gitu loh, bantuan keuangan. Jadi dia memang bener-bener gak mau ngecewain orang yang udah ngebantu dia dalam hal finansial ya, karena itu adalah karma baik dia gitu. Dia selama ini udah nanam karma baik mengenai hal keuangan. Akhirnya Allah dan alam semesta menghadirkan seseorang untuk membantu orang yang kalian dilingkan dalam hal keuangan. Jadi dia benar-benar kerja keras, fokus untuk keuangan, walaupun dia letih, lelah, tapi itu perjuangan dan akhirnya akan terkumpul pentaclesnya, keuangannya ya. Jadi kalian sabar aja Scorpio ya. Dan memang dia itu orangnya sebenarnya ceria gitu loh ya. Dia orangnya benar-benar kalau ada punya keinginan ya memang dia banyak banget yang dia lakukan untuk mendapatkan keinginan itu. Tapi untuk hal yang positif caranya, kalau kita doa, usaha, tapi kita melakukan perbuatan gak baik ya hasilnya gak baik, percuma doa dan usahanya. Tapi kalau kita doa, usaha, dan kita berbuat baik, hasilnya pun akan baik. Ya doain aja untuk orang yang kamu dilingkan ya Scorpio gitu loh. Terus di sini untuk bottom lagi, monologinya di sini jelas ya. Kita rapikan dulu aja ininya, tarotnya ya. Di sini jelas terlihat bahwasanya untuk monologi ya. Sebentar. Oke. Untuk monologinya di sini ada, ada hold your vision ya. Scorpio, kalau memang kamu yakin sama dia gitu loh ya, kamu memang udah bener-bener mau sama dia, ya udah genggam terus ya. Jadi dalam artian kamu ya udah fokus aja gitu sama dia, dalam artian udah jangan jangan coba untuk cari-cari yang lain. Sebenarnya sih itu hak kalian ya kalau kalian memang belum sah menjadi pasangan. Tapi di sini ya kalau kamu memang ingin sama dia, dia soulmate dan twin flame kamu ya yakin aja terus ya, fokus sama dia gitu. Jangan PHP-in, jangan ngasih sinyal-sinyal sama orang lain gitu kan. Dan memang waktunya kamu untuk mengambil aksi, dalam artian gue mau memutuskan sama dia misalnya, tapi saya juga nggak harusin kamu udah lu sama dia aja Scorpio, nggak gitu. Keputusan ada di tangan kamu. Kalau memang kamu mau sama dia silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena memang orang yang kamu dilingkan ternyata dia adalah soulmate dan twin flame kamu ya. Terus serahin aja sama Allah ya. Ketika kamu udah doa, usaha, dan berbuat baik semaksimal mungkin untuk hubungan ini dengan orang yang kamu dilingkan, ya serahin semuanya sama Allah. Kalau memang dia jodoh kamu, pasti akan dipertemukan, didekatkan. Kalau memang tidak, ya udah gitu loh ya. Diberikan petunjuk untuk menjauh atau perlahan lepas tapi tidak menyakitkan ya gitu. Oke. Kita rapikan dulu kartunya. Oke. Terus di sini ada romance angelnya, unrequited love, terus past life relationship ya, don't give your relationship a chance. Jadi memang dia di sini mungkin adalah pasangan, selain dia soulmate dan twin flame, dia juga adalah punya hubungan di masa lampau sama kalian gitu. Tapi mungkin dulu itu cintanya tidak berbalas ya. Ya bisa jadi ya kamu yang nggak senang atau dia yang nggak senang sama kamu gitu, dalam artian nggak suka, nggak sayang, nggak cinta ya. Dan ya udah gitu, kamu memang harus memberikan memberikan kesempatan terhadap hubungan kamu ya, hubungan percintaan kamu, karena mungkin bisa jadi gitu loh ya, kamu ada rasa trauma atau rasa udah males sama menjalin hubungan sama pasangan gitu kan, dalam hal percintaan dan lain-lain. Ya memang
Tapi kamu nggak boleh mikir kayak gitu, karena mungkin orang yang hadir di dalam kehidupan kamu ini ya bisa jadi dia adalah nggak sama sama orang-orang yang sebelumnya gitu loh ya, yang mungkin pernah nyakitin kamu, pernah bohongin kamu, pernah dan lain-lain, yang intinya mengecewakan kamu ya. Terus ya di waktu luang bolehlah kamu sesekali apa ya, nulis gitu kan, rencana pencapaian dalam hal keuangan ya gitu ya. Terus banyak membaca ya kan, dan mungkin perlakuan kamu bisa jadi jauh lebih manis, atau membuat membuat apa ya, dessert manis. Atau kalau misalkan dia datang, kamu bisa tunjukin hasil karya kamu, misalkan seperti bolu, seperti puding, dan masih banyak lagi. Oke. Terus di sini ada chance ya. Chance itu berubah ya. Jadi kalian harus berubah, kalian harus bergerak. Ya kalau memang kalian ini seperti it's time to take action ya. Jadi kalau kalian memang sudah memutuskan sama dia, ya udah kalian buat suatu pergerakan, suatu yang dimana memang akan menghasilkan progres atau kemajuan sekecil apapun, yang penting ada kemajuan dan progres ya, dibanding stuck, dibanding nggak ada sama sekali ya gitu. Oke. Terus di sini ada self esteem, di mana dia merasa lebih punya harga diri ketika memang dia bisa uh, memiliki suatu penghasilan, atau bahkan suatu koin-koin pentacles ya, atau keuangan yang stabil, yang mapan gitu loh. Jadi dan dia ingin ingin apa ya, ingin bener-bener kerja keras untuk hal Pentacles, karena dia nggak mau ngecewain orang yang udah membantu keuangan dia gitu loh ya. Dan lagian juga kita berpikirnya jarang-jarang loh zaman sekarang orang mau ngebantu dalam hal keuangan, apalagi lagi pandemi seperti ini, orang pada ngekip semua uangnya gitu loh, bener-bener make uangnya itu untuk hal-hal yang memang dirasa pokok saja gitu ya, contohnya makan gitu loh ya. Oke. Terus di sini ada adversity, di mana I accept that challenge are the best way to learn, di mana memang tantangan-tantangan yang akhirnya hadir gitu loh, itu adalah cara terbaik untuk belajar. Jadi dia tersadar akhirnya ya, bahwasanya memang oh ya, kalau misalkan gue pernah punya pengalaman gak enak tentang keuangan, terus sekarang ada yang bantuin, ya memang caranya adalah cara gue belajar, misalkan belajar lebih bersyukur, belajar lebih memanage uang. Terus kalau dalam hal percintaan, kenapa mungkin gue dulu tersakiti, terhianati gitu kan, dalam hal hubungan percintaan tuh nggak cuma sama pasangannya, tapi sama keluarga, kasih sayang, percintaan segala macem gitu kan. Jadi di sini memang ya apa ya, bener-bener memang ya memang bener-bener akhirnya kalian tersadar, atau dia juga tersadar, ini bisa vice versa ya, tapi yang aku rasain sih lebih ke dia. Oh, untuk mendapatkan suatu pasangan yang ngeklik, memang mungkin prosesnya gue nggak sama kayak orang ya sekali, tapi gue harus bertemu dengan orang beberapa kali, entah yang manfaatin gue, entah yang cuman PHP-in gue, entah yang cuman nyurangin gue, manipulatif, bohongin gue, dan lain-lain. Oke. Jadi memang tempat caranya Allah untuk belajar ya, caranya Allah memberikan kamu untuk pelajaran hidup ya, memang dengan tantangan-tantangan yang datang ke dalam kehidupan kamu gitu loh. Kamu bisa ngelewatinnya atau enggak, yang intinya memang membawa kita kepada jalan yang lurus, kita lebih bijaksana, lebih lebih wise ya, bijaksana juga, lebih lebih dewasa gitu, lebih benar-benar. Iya, memang intinya semua itu yang datang ke kamu itu memang Allah ingin kamu jadi manusia yang jauh lebih baik, jalannya lurus gitu loh ya, gitu, karena saking sayangnya Allah sama kita ya. Terus di sini ada trust your intuition dan stop comparing. Terus ada play. uh, uh, Akhirnya gini, coba deh kamu pakai intuisi kamu sebelum kamu memutuskan atau bertindak, bahwa dia adalah orang yang tepat untuk kamu gitu loh, dan begitu juga dia gitu kan. Dan jangan membanding-bandingkan hidup
kamu dengan hidup orang lain ya. Jalannya beda-beda gitu loh. Mungkin ada yang memang saling perhatian tapi dalam hal keuangan itu kurang, dalam hal keuangan banyak banyak apa namanya, dalam hal keuangan berlimpah bahkan berlebih tapi perhatian kurang. Jadi kan memang hidup itu memang semua orang nggak sama gitu loh ya, jangan membanding-bandingkan. Cuman kelihatannya aja di luar bahagia segala macam, tapi kita nggak pernah tahu gitu apa yang dia hadapin. Dia belum tentu kuat ngadepin kita jalan hidup kita juga belum tentu kuat ngadepin jalan hidup dia gitu loh ya. Dan coba deh perbanyak bermain. Kalau kalian misalkan dia lagi sibuk, kamu bermain lah, misalkan apapun yang bisa kamu lakukan, yang penting kamu bermain, bergerak, senang gitu kan ya. Dan dengan kamu punya energi positif ya, kamu vibrasinya juga gampang narik hal-hal yang positif gitu loh. Tapi kalau kamu negatif, iya, yang datang ke kehidupan kamu yang negatif-negatif. Tariklah hal-hal yang positif, dengan kamunya dulu positif ya gitu. Kamunya dulu bahagiain diri kamu, baru kamu bisa membahagiakan orang lain gitu loh. Bullshit kalau kamu membahagiakan orang lain, biarin dia yang bahagia, gue mah enggak. Jangan. Gimana kita mau membahagiakan orang lain kalau diri kita sendiri sama diri kita sendiri itu nggak bahagia gitu. Itu ilmu self ya salah satunya. Jadi bahagiakan diri kita dulu tanpa kita membahagiakan orang lain. Orang lain tuh sebenarnya udah seneng deket sama kita. Mereka udah ngerasain vibrasi kita yang positif, senang, happy gitu. Contohnya kalau kita deket pemuka agama, contohnya seperti ustadz gitu kan, pendeta yang benar-benar dia hidupnya tuh perbanyak ibadah gitu loh ya. Itu kalian akan ngerasain suatu sensasi yang beda gitu loh ya. Bener-bener sensasi yang adem gitu kan, nyaman. Tapi coba kalian deket sama orang yang pemarah atau kalian penjahat gitu kan, auranya nggak enak gitu loh ya. Oke. Terus di sini untuk tarotnya, Tower Moment ya. Terus ada King of Cups ya. Dan di sini ada The Fool. Kalau yang saya lihat ya dari bottom of the deck ini, memang ada suatu masa di mana dia pernah merasakan the Tower Moment ya. Masa di mana semua itu berakhir ya. Ya bisa jadi ya mungkin pasangannya yang tidak sayang sama dia tapi dianya sayang gitu kan. Banyak yang pakai topeng, atau bisa juga dia terlalu bergantung sama pasangan, who knows gitu kan. Tapi ya memang itu akhirnya sama Allah. Kenapa? Mungkin dia ya satu atas izin Allah, kedua ada yang ingin diperbaiki dari diri dia, ketiga memang dia dijauhkan dari orang-orang yang memang nggak baik ya gitu loh. Mungkin juga banyak hal lah ya yang kita bisa ambil atau kita bisa tarik energi positifnya. Dan di sini dia tuh sebenarnya jadi sosok seseorang yang bisa mengendalikan perasaannya, tapi dia orangnya nggak bisa lepas dari pasangan gitu. Dia bener-bener nggak bisa kosong kasarnya gitu. Sama yang ini sembuh sebentar dia cari lagi, karena memang dia orangnya butuh kasih sayang ya gitu loh. Mungkin ada suatu hal di masa lalu yang mungkin dia kurang kasih sayang, atau orang tuanya sibuk sama-sama bekerja dan lain-lain gitu loh. Jadi memang dia menginginkan suatu hal baru, di mana bekal-bekal di masa lalunya dia itu ya memang ingin ingin diperbaharui, ingin punya sesuatu perasaan hal baru sama kamu gitu loh ya. Hubungan yang benar-benar baru semuanya ya. Terus di sini ada Three of Cups. Jangan sampai ada hubungan third party antara kalian. Kalau kamu memang dia merasa dia agak sedikit cuek, agak sedikit ya mungkin ya memang karena dia lagi fokus ke keuangan, dia nggak mau ngecewain orang yang udah ngebantu dia dalam hal keuangan ya. Nantinya juga akan suatu perayaan di bulan September ya, mungkin akhirnya kalian bisa jadian gitu loh. Kalian bisa merayakan ada suara ayam karena saya readingnya itu deket jendela ya. Mungkin dia bisa merayakan sama kamu berdua mengenai
mengenai hal yang dia dapatkan dalam hal pekerjaan gitu kan, dalam hal keuangan, dalam hal percintaan dan lain-lain ya. Oke, jadi benar-benar di bulan September kalian akan mendapatkan sesuatu yang memang wow keren Scorpio ya. Dia memang lagi fokus keuangan kok gitu loh ya. Dan selama dia masa penyembuhan atau healing, mungkin dia nggak bisa move on, susah banget ininya. Dia pengalihannya ke uang bisa juga ya, yang saya rasain seperti itu. Dan ini tuh agak-agak mirip ya bacaannya kalau ditanya bagaimana perasaannya. Memang mungkin pandemi ini bener-bener orang lagi fokusnya tuh memang ke uang gitu loh. Kita nggak bisa memungkiri itu. Waktu saya baca readingan apa ya judulnya, itu memang didominasi memang belum bisa move on sepenuhnya dari mantan loh ya gitu loh. Jadi bukan, ini kartunya udah di shuffle gitu kan, terus udah gitu ya harus mengambil kontrol hidupnya lagi gitu loh, karena mungkin selama healing ya apa ya, ya memang dia tanpa sadar gitu kontrol hidupnya itu lepas gitu loh ya. Jadi memang dia pengalihan ke kerja keras apa soal keuangan, dan dia yakin dengan keuangan dia bisa mengambil alih kontrol hidup lagi gitu loh. Misalkan kalau gue mau pendekatan, ya udah gue mau lakuin pendekatan, misalkan ya jalan segala macem gitu. Tapi dia berpikir kalau nggak ada uang ya gimana gue mau ngambil alih kontrol hidup gue mau kesini nggak punya uang, gue mau gini butuh bensin segala macam yang dibeli pakai uang. Bukan mendewakan uang ya, tapi lebih ke uang tuh bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang untuk beli gitu loh ya. Kita nggak bisa munafik juga gitu loh, tapi jangan mendewakan uang dan mendapatkan uang mengalahkan segala cara. Lalu di sini ada The Hierophant, di mana akhirnya akan mendapatkan solusi yang terbaik gitu loh, dalam artian mungkin dia pergi ke temen sharing gitu kan, atau dia pergi ke pakar dan akhirnya mendapatkan suatu jawaban-jawaban yang memang oh itu baik untuk kalian, atau kalian bisa berdiskusi sama-sama ya untuk mendapatkan jalan keluar, caranya dengan cara yang bijaksana, lebih fleksibel dan segala macam. Terus di sini ada Six of Pentacles ya, lebih banyak berbagi karena memang dia sudah mapan, dia pingin lebih banyak berbagi, dia pernah ngerasain sulitnya punya keuangan yang sulit gitu kan, dia nggak tega, dia benar-benar akhirnya banyak memberi. Nggak apa-apa, jangan dilarang, yang penting dia ngomong sama kamu ya. Dengan banyak memberi ya banyak menerima gitu, karena kita magnet bagi semesta alam. Nah ini memperkuat kartu it's time to take action ya tadi. As of Wands ya, akhirnya dia akhirnya kalian sama-sama begitu dia kayak gayung bersambut ya. Jadi begitu dia mengambil aksi, oke, gue mau sama dia, ternyata itu sama kamu, karena memang twin flame ya agak-agak mirip ya sama soulmate itu ya, keras-kerasnya misalkan, tapi ya bisa juga kok bersatu. Ada juga yang nggak bisa bersatu, mungkin karena ketemunya ternyata pasangannya sudah menikah gitu kan nggak bisa tuh suruh cerai juga. Dan soulmate dan twin flame itu nggak harus saya nggak memperdalam soulmate twin flame ya, tapi saya hanya sedikit-sedikit aja ya. Memang ya nggak harus pasangan, tapi bisa kakak adik gitu kan, itu juga bisa teman gitu kan. Lalu di sini ada the devil, di mana ya ketika kamu memang mau kartu selanjutnya ada ini ya, ten of cups. Ketika kamu memang mau mendapatkan suatu harapan-harapan yang tercapai di bulan September, memang kalian harus bisa meninggalkan suatu hal-hal yang sifatnya adiktif, seperti uang, seperti pasangan. Kalian nggak boleh bergantung gitu ya. Makanya kenapa dia banyak memberi, karena dia nggak mau menggenggam uangnya gitu. Dia benar-benar mau membagi gitu kan. Dia nggak mau ketergantungan sama, dia nggak mau mendewakan uang, dia nggak mau apa namanya menomorsatukan uang gitu, nggak mau gitu loh ya. Dan memang apa yang dia inginkan dia akan dapat, kamu akan dapat gitu loh ya. Kerja keras ya, itu tadi uang, dia udah kerja keras sampai lelah, sampai letih ya. Dan akhirnya memang di bulan September
ya akan ada orang yang memang hadir gitu loh. Memang percintaannya memang agak sedikit lambat di sini, tapi ya but it's okay karena memang fokusnya ke uang ya. Semuanya memang fokusnya lagi ke uang, bukan nomor satu kan uang, tapi gimana caranya yang misalkan di PHK bisa dapat eh, pekerjaan baru, minimal jualan ya. Kalau misalkan yang punya pekerjaan terus dipotong gajinya setengah, ya dia mungkin bisa cari peluang usaha baru tambahan gitu kan. Sekarang banyak banget yang dipotong-potong ya gitu gajinya. Oke, terus kita ke monologi ya. Bottom of the deck ada your commitment is being test. Nah, hati-hati Scorpio, memang komitmennya lagi dites nih, kamu sama dia. Komit nggak nih kamu ya, nungguin dia lagi sibuk kerja, atau komitmen sama diri kamu gitu, yang kamu ketergantungan sama pasangan, dia juga mungkin kayak gitu. Pokoknya yang intinya lagi diuji komitmennya gitu, entah itu kamu sama diri kamu ya, juga akhirnya bisa berdampak ke hubungan kamu, hubungan percintaan kamu itu juga bisa, atau sebaliknya komitmen terhadap percintaan kamu itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan atau komitmen terhadap diri kamu sendiri. Seperti tadi adiktif, misalkan kamu ketergantungan sama pasangan yang biasanya apa-apa diantar, biasanya apa-apa dibeliin, ini kamu harus jalan sendiri, kamu harus beli sendiri gitu kan dengan uang kamu. Jadi bener-bener lagi dites ya, luar dalam. A personal issue resolution. Nah, di bulan September tadi ada the Hierophant ya. Memang permasalahan pribadi gitu loh. Itu akan segera dapat solusinya ya. Dia mungkin bisa sembuh dari inner child karena ketemu sama kamu, jadi lebih banyak dan membagikan hal itu ke orang lain ya kan. Kalau yang punya permasalahan, nah kalau kamu bisa sembuh juga, misalkan yang tadinya ketergantungan sama pasangan, biasa di telepon, biasa di WhatsApp, biasa video call ya, kamu bisa santai gitu kalau ketika dia nggak ngubungin gitu loh ya, ketika dia lama ngubungin kamu dan lain-lain. Ini bener-bener lagi momen, bukan momen, emosi itu kan nggak cuma sedih ya, tapi bahagia, pokoknya lagi kencang-kencangnya. Dan memang ini pergunakan untuk kamu mengambil aksi gitu loh. Atau kalau kamu banyak waktu luang, atau kamu memang sama punya pekerjaan yang memang dipotong gajinya gitu kan, yang memang apalagi ya yang dipotong gajinya, terus yang mungkin ya di PHK segala macam, semoga bisa tepat balik ya waktunya. Kamu juga mungkin, siapa tahu kamu bisa buka peluang usaha baru gitu loh, atau kamu jualan-jualan online kayak gitu kan, bisa juga. uh, Kamu punya mimpi sama dia, mau memiliki keluarga yang bahagia, ya udah jangan cuman mimpi aja, tapi ada usaha, ada effort ya gitu, apapun itu. Dan jangan lupa doa, selain usaha ya doa dan juga berbuat baik ya. Ketika memang kamu mau melepaskan sesuatu, hal-hal yang gak baik, pasti butuh penyesuaian di mana-mana. Sekecil apapun pasti butuh penyesuaian. Contoh, kamu nggak mau pakai narkoba lagi, contoh ya, ya ya otomatis selain dari penyembuhan dalam diri kamu, ya kamu juga harus bisa melepaskan lingkungan-lingkungan yang memang pakai-pakai gituan gitu loh ya. Jadi pasti akan ada penyesuaian di mana-mana ya gitu loh. Jadi kamu memang harus benar-benar bisa menyesuaikan lah ya gitu loh. Ini untuk yang narkoba bisa di terapi dengan teknik tapping dari Saf ya. Saf itu bagus untuk penyakit fisik maupun psikis, transgender, biseksual, lesbi, autis, apalagi gaib juga bisa, karena saya backgroundnya kan gaib ya waktu sakit itu. Jadi pada saat saya ikut Saf, setelah itu ya memang kebanyakan gaib-gaib gitu loh ya. Oke, be bold and make the first move ya, memang kamu harus bergerak gitu loh ya. Kalau dia mungkin sibuk kerja, dia nggak bisa ngelakuin dulu, ya udah kamu yang bergerak. Misalnya kamu yang hubungin duluan gitu kan ya, nggak harus pasangan kamu juga yang ngubungin kamu duluan gitu loh, jangan ego gitu kan. Di sini ada confident is your key to success, kuncinya adalah percaya diri, tapi ingat jangan over confidence ya. Kamu harus keluar dari zona nyaman ya gitu loh. Dia juga harus bisa keluar dari zona nyaman, karena zona nyaman itu nggak baik gitu loh ya. Dia keluar dari zona nyaman, mencari uang, mencari
Pentacles fokus kerja, bolehlah sesekali ya keluar dari zona nyaman, cari inceran, misalkan cari pasangan gitu kan, untuk ya itu kamu, atau lebih fokus ke kamu, atau dia lebih intens lagi ke kamu, jadi nggak kerja terus, atau kamu nggak apa ya, nggak nungguin dia terus gitu loh. Itu kan zona nyaman, biarin aja, nunggu dia aja yang ngubungin, itu kan zona nyaman ya kan, salah satu zona nyaman. Ya udah, kamu yang gerak lah gitu loh ya. Dan jangan sampai kebanggaan kamu itu akhirnya menjatuhkan kamu. Confidence boleh tapi jangan over, bangga boleh tapi jangan sombong gitu loh ya, karena itu bisa menjatuhkan kamu. Oke. Terus forgiving and learning ya, di sini bottom of the decknya ada forgiving and learning, maafin aja dan udah banyak ambil pelajaran ya gitu loh yang udah terjadi. Oh ya, dia lagi fokus kerja, oh ya gue gini gini gini, itu juga bisa. Let's go of control, isu ini memperkuat kartu persona issue resolution. Jadi memang benar-benar permasalahan pribadi kamu nih, kamu harus bisa keluar gitu loh. Oke. Dia fokus kerja, ya udah gue cari usaha lain juga untuk fokus gitu loh ya. Jadi bener-bener keluar dari suatu permasalahan percintaan kamu lah ya gitu loh. You deserve love, you are lovable, kamu tuh penuh cinta, jadi kamu layak untuk mendapatkan cinta gitu loh. Jadi tenang aja, tapi kamu harus juga sabar, harus mengerti dia memang lagi fokus keuangan. Calling in your soulmate, suruh manggil soulmate-nya ya. Ini memperkuat kartu two of cups ya. Calling in your, ya kalau memang kamu sudah yakin sama dia soulmate dan twin flame, kamu panggil. Caranya dengan berdoa, afirmasi, visualization, law of attraction, dengan usaha juga, dengan berbuat baik juga ya. Ini memang apa ya, usaha, salah satu effort yang seperti tadi saya bilang gitu kan ya. Memang kalau kamu punya mimpi sama dia, ya udah pakai planning juga untuk mendapatkan itu bentuk effort, bentuk usaha, bentuk upaya. Dipertegas lagi soulmate ya, dia memang soulmate kamu. Ini mempertegas kartu tuh, make the effort kan, tadi baru saya bilang. Saya memang suka kayak gitu, kadang pas saya ngomong saya ngebayangin kartunya dan keluar loh ya, itu lebih keren lagi gitu loh. Sekarang getting to know each other, memang waktunya kamu untuk saling mengenal satu sama lain. Oke. Terus kita ke self care. Kalau kamu punya banyak waktu luang, kamu tadi bisa lakuin hal itu ya, beberapa. Mungkin kita bisa pindahin ke sini, seperti abundance planning ya kan. Ini ada read, ada sweet read ya, itu juga bisa. Nah, untuk bottom of the deck dari self care sendiri gitu kan, karena tadi udah ada 3, sekarang kita buka make a vision board. Coba deh kamu buat visi, papan visi di mana kamu bisa nempel hal-hal yang dirasa memang itu harapan-harapan kamu. Tadi hold your vision. Nah, di sini ada make a vision board. Selain kamu pingin sama dia digenggam terus, oke, gue fokus sama dia, gue yakin sama dia, coba dia buat papan visi ya. Atau kalau kamu nggak bisa, ya udah ditempel-tempel aja gitu loh. Misalkan ditempel foto dia sama kamu, diedit ya dalam suatu perayaan pernikahan misalnya, juga bisa kayak gitu. Terus rumahnya, oh nanti suatu hari kalau gue nikah sama dia, rumahnya mau seperti ini dan lain-lain. Di sini ada clear your energy field ya. Memang kamu harus bisa membersihkan energi kamu dari di mana aja kamu berada ya. Terus flow like water, mengalir seperti air aja gitu loh ya. Terus jadilah orang yang bisa punya perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dan lebih luas. Misalkan kenapa sih dia nggak ngubungin gue, dia kok kayak gitu banget sih, sibuk kerja, nggak mungkin dia nggak ada waktunya. Jangan kayak gitu. Oh ya, kalau mungkin ada gue di posisi dia, mungkin ada bosnya ya kan, atau dia lagi meeting gitu kan. Terus ya, jadi sudut pandangnya itu nggak picik ya, nggak katak dalam tempurung, tapi lebih keluas dan lebih apa ya, ibaratnya kalau orang tuh mainnya harus jauh dan pulangnya harus malam gitu loh ya. Jadi lo nggak katak dalam tempurung gitu loh ya. Kalau lo dalam katak dalam tempurung, waduh repot gitu loh ya. Terus ini take a walk ya, mungkin di pagi hari, di sore hari kamu bisa berjalan-jalan dan buat buat sarapan. Ya salah satunya ya, masakan itu kan bisa sarapan gitu, bisa makan berat gitu kan.
ada waktu me time ya, benar-benar ada waktu me time. Terus kamu buat jurnal ya, bisa juga kamu menghabiskan waktu dengan teman-teman kamu ya, sembari mungkin sharing ya gimana baiknya kalau nggak ketemu jalan keluar, ya lebih minimal dapat beban yang terkurangi ya. Terus di sini kita ke soul journey. Tadi kan ada chance, self esteem dan adversity ya, oke. Terus kita ke ini love ya, memang kamu orangnya lovable gitu tadi ya. Ada apa ya, mana ya tadi ya, penuh cinta ya. You deserve love. Kamu memang orangnya layak untuk mendapatkan cinta karena kamu memang orangnya penuh cinta gitu loh ya. Terus sukses, kamu mau sukses nggak gitu loh, kamu mau sukses sabar gitu loh ya, kamu akan berhasil dan juga mendapatkan kedamaian gitu. Kamu nggak menyalahkan lagi orang, kenapa sih dia nggak ngubungin gue gini, oh ya udah gitu, dia lagi sibuk gitu kan, atau gue duluan dia ngubungin, misalkan kayak gitu. Surrender, di sini ada kartu surrender to the divine. Jadi memang udah serahin aja sama Allah, karena apa, ini soulmate twin flame ya gitu loh. Jadi penting kamu udah doa, usaha berbuat baik ya, udah itu aja. Usahanya baik, jalannya, doanya juga yang baik. Pokoknya gue harus sama dia ya Allah, gue nggak mau, pokoknya gue nggak mau dia sama orang lain, pokoknya dia harus sama gue gini 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 misalkan. Jangan kayak gitu juga ya. Imagination ya, memang selain visualisasi ya memang harus membayangkan, imagination ya gitu. Yang membayangkan hal-hal baik, membayangkan kamu menikah, kamu bahagia. Purpose, I know what I'm here to do ya. Kamu harus tahu, sadar bahwasanya gue tuh ada di sini tujuannya untuk apa, gue sama dia tuh tujuannya mau kemana gitu ya. Ada rasa iri sebenarnya, tapi akhirnya kamu tersadar gitu loh, tersadar bahwasanya memang semua orang itu boleh sama, tapi yang membedakannya itu memang tantangannya. Loneliness sendiri bukan berarti kesepian loh ya. Banyak hal yang bisa kamu lakuin itu tadi, seperti make a vision board, clear energy check, make a meal, sweet treat gitu kan, spend time with your friend. Jadi lakukan yang baik-baik ya. Oke, sekarang kita ke crazy sexy love. Sexy love, crazy lagi. Oke. Di bulan September, rasa sensitif itu ya memang harus bisa kamu bungkus, kamu kemas ya dengan cantik gitu loh, oke. Terus ada dance, coba kamu menari, ngedance ya, bergerak intinya gitu loh ya, movement, bergerak, oke. Terus ada forgiveness heals, healing memaafkan adalah salah satu cara terbaik untuk sembuh gitu loh ya. Jadi ya udah gue sakit banget sih misalnya gitu kan, dia kok nggak ngubungin gue, atau gitu kan kamu menyarankan dia untuk udah maafin aja orang di masa lalu. Kamu kan sekarang udah dapet aku yang mungkin kita bisa sama-sama saling membahagiakan. Kalau menurut kamu, kamu bahagia sama aku ya udah gitu loh, kan kamu udah dapet itu maafin aja misalnya ya. Listen, kalau dia memang mau lebih banyak dengar. Kalau memang dia mau bercerita, dia mau sharing, dengerin aja gitu loh. Kalau kamu memang males, udah diem gitu kan. Kalau memang kamu nggak punya solusi, oh gitu ya, sabar ya gitu loh, diam aja. Sabar, atau kalimat-kalimat yang enak didengar. Kalau kamu, aduh gue tuh nggak tahu cara jalan keluar, lu tuh gimana sih, udah lu ngerjain sini, jangan kayak gitu ya. Elevate your energy. uh, Kamu harus bisa meningkatkan energi kamu gitu loh ya. Sekarang misalnya energi kamu nih udah 6, bisa ke 8 gitu kan. Wishful fit, dimana memang ketika kamu memang punya keinginan, lakukan dengan sepenuh hati, yakin gitu loh kamu akan dapat. Be present, hidup di masa sekarang, jangan di masa lalu. Ya udah, masa lalu udah jadi masa lalu, ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan ragukan masa depan, karena masa depan itu ya masih bisa berubah dari doa, usaha, dan berbuat baik kamu gitu loh ya. Karena kebaikan itu seperti investasi. Kamu nanam jagung ya kamu tumbuhnya jagung, kamu nanam durian ya kamu nanamnya durian. Lo mau dapet durian nanamnya jagung, hello, nggak mungkin gitu loh ya, kecuali lo the magician, pesulap gitu kan. Waktunya kamu untuk menunda-nunda ya, pekerjaan apapun itu. Misalkan percintaan juga, udah gue mau sama dia gitu aja ya. Choose love, kamu ada bisa memilih untuk cinta kamu mau sama siapa ya, oke.
Sekian untuk readingan zodiak Scorpio di bulan September. Bagaimana perasaan dia terhadap kalian? Intinya adalah dia lagi sibuk kerja cari uang. Ini beberapa lagi seperti itu ya, karena apa, dia ada yang menawarkan bantuan dalam hal keuangan, misal kerjasama dan segala macam, jadi makanya dia fokus kerja, walaupun dia capek, dia lelah, dia letih gitu, tapi nanti juga buat kamu kok gitu. Oke Scorpio, kalau menurut saya dengan untuk hari ini atau untuk zodiak Scorpio, bagaimana perasaan dia terhadap kamu sudah selesai ya. Kalau saya banyak salah mohon dimaafkan, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Terus yang request tema bisa tulis di kolom komentar. Yang mau terapi, mau private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Yang mau dapat infonya juga. Terus yang bosen rumahnya, gordennya udah kuno tampilannya, bentuknya, sekarang kan lagi model gorden blackout, terus udah gitu hooknya mau ganti lucu-lucu gitu kan, cek aja di Shopee saya Panda Gorden ya, kalian akan mendapatkan barang yang bagus dengan harga yang terjangkau ya. Ini memang saya buat usaha, dan tarot ini nggak cuma untuk diri saya pribadi, tapi saya mau bagikan juga, kembalikan terutama kepada anak yatim. Hari ini hari Jumat, saya akan melaksanakan Jumat berkah. Kalau kalian mau jadi donatur bisa kontak WhatsApp juga ya, apapun itu akan saya terima. Biasanya bentuknya makanan di sini tuh yang 5 ribuan tuh kadang murah-murah, enak-enak buat anak yatim ya, karena dikasih bonus juga gitu loh. Biasanya saya kalau di Jakarta itu masak sendiri ya, tapi karena di sini udahlah ribet gitu kan, karena saya memang mau ngejar beberapa verifikasi. Ini kan 1,3 juta dulu, terus baru beberapa verifikasi, minta pin, baru cair kan dari YouTube. Jadi memang lagi benar-benar fokus ngejar untuk bisa cair gajinya. Oke, sekian readingan untuk zodiak Scorpio ya. Kalau saya banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.